Tingginya kasus kekerasan pada anak, salah satunya child grooming, di Indonesia menjadi sorotan. Pemerintah dan DPR berencana untuk memperketat aturan perlindungan anak. Aktris dan penyanyi Aureli Moreman membuka tabir gelap masa lalunya dengan mengeluarkan buku berjudul Broken Strings. Dalam buku ini, Aureli menceritakan saat ia terjerat hubungan manipulatif atau child grooming saat dirinya berumur 15 tahun. Pemerintah dan DPR tidak tinggal diam. DPR pun berencana untuk menggelar rapat guna membahas kasus child grooming. Kasus yang sedang ramai di media sosial adalah child grooming. Ya, child grooming ini adalah sesuatu yang dalam tanda kutip tabu bagi Indonesia selama ini. Child grooming ini bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan modus operandi. Prosesnya sistematis ketika pelaku atau groomer membangun kedekatan emosional, kepercayaan dan ketergantungan pada anak atau remaja. Tujuan akhir adalah kekerasan atau eksploitasi seksual. Maaf pimpinan, saya agak emosional ya, karena ini bisa terjadi loh pada anak-anak kita begitu, atau pada masa depan ketika kita diam. Sebetulnya kasusnya banyak di Indonesia. Untung ada anak ini yang berani ngomong loh. Child grooming hanyalah sebagian dari gunung es masalah kekerasan yang menimpa anak Indonesia. KPAI mencatat sepanjang 2025 ada 2031 kasus pelanggaran hak anak. Korbannya didominasi oleh korban perempuan. Berdasarkan catatan KPAI, korban paling banyak mengalami kekerasan seksual. Tidak hanya itu, mereka juga mengalami kekerasan fisik dan psikis. Bahkan tak sedikit yang juga mengalami kekerasan digital. Pemerintah pun meminta warga untuk melapor ke Sapa 129 atau WhatsApp 0811 129 129 bila mengalami kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Medan mengungkap jaringan sindikat perdagangan bayi melalui media sosial. 9 orang ditangkap berikut otak pelaku. Ngapain? Diam semua, diam. Diam. Mau siapa? Aku sopir terapi. Penyergapan dilakukan di salah satu hotel di kawasan Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat digerebek, petugas mendapatkan pelaku bersama seorang pria berikut bayi mungil yang diduga akan diperdagangkan. Sebelum menangkap keduanya, petugas terlebih dahulu menangkap 2 orang wanita lain, di mana salah satunya seorang ibu hamil yang diduga akan menjual bayinya. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Usai ditangkap, keempat pelaku berikut dengan bayi berusia 5 hari langsung digelandang ke Polrestabes Medan. Hasil pengembangan, polisi menangkap 5 tersangka perdagangan bayi lainnya. Ibunya menawarkan untuk diadopsinya anaknya, tapi pada saat itu masih mengandung, belum melahirkan, 9 bulan, kepada tersangka N. Namun demikian, karena tidak sanggup membayar dengan sejumlah uang yang akhirnya tidak disepakati, tersangka N menawarkan ke pembeli lainnya melalui kedua bidan ini. Kalvin juga mengungkap bahwa pelaku melakukan penawaran jual beli bayi dengan modus adopsi anak melalui media sosial. Saat ini, 9 orang tersangka sudah ditahan di sel tahanan Polrestabes Medan dan dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional bersama Bea Cukai berhasil mengungkap produksi rokok elektrik yang mengandung narkotika jenis etomida bernilai belasan miliar rupiah. 3.000 cartridge dan vape turut diamankan. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkoba dengan modus rokok elektrik. Petugas melakukan pembuntutan pada Kamis siang kepada terduga pelaku sejak tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Jumat siang, petugas melakukan pelacakan hingga ke sebuah apartemen di kawasan Sudirman di salah satu unit di lantai 23 di apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Petugas melakukan penggeledahan dan menemukan aktivitas produksi rokok elektrik mengandung narkotika. Aktivitas dilakukan oleh dua orang pelaku berinisial TKG dan MK, warga negara asing yang tiba di Jakarta dari penerbangan Kuala Lumpur. Hasilnya, petugas menemukan 3.000 cartridge vape serta cairan yang diduga mengandung etimodet atau narkotika golongan 2. Yang tadi kita ikutin tadi atas perintah bosnya yang berinisial A ya di luar negeri. Jadi ini merupakan jaringan internasional, baik itu bahan cair ini ya maupun catering dan blue catering ini adalah dari luar negeri. Ya, luar negeri, pelaku pun warga negara asing. Ribuan cartridge ini rencananya akan dipasarkan dengan harga 5 hingga 6 juta rupiah per unit. Dengan jumlah 3.000 cartridge, omset bisa mencapai 18 miliar rupiah. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbawati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di momen libur panjang Isra Mi'raj, lalu lintas di jalur Gadok menuju Puncak Bogor tadi pagi terpantau padat. Sistem ganjil genap dan one way diterapkan untuk mengurai kemacetan. Kawasan Puncak Bogor sejak pagi sudah dipadati kendaraan di momen libur panjang. Lebih dari 2.800 kendaraan melintas ke arah Puncak Bogor. Satlantas Polres Bogor menerapkan rekayasa lalu lintas bersifat situasional untuk mengurangi kemacetan. Di antaranya sistem ganjil genap dan sistem satu arah atau one way. Warga dihimbau untuk memanfaatkan jadwal penerapan satu arah yang terbagi pada pagi dan siang hari dan mengatur waktu perjalanan agar tidak terjebak kemacetan. Pengemudi dihimbau tetap hati-hati dan mengikuti petunjuk lalu lintas. Di hari ini dari Sabtu itu di pukul 06.00 masih cenderung landai, itu hanya mencapai 1.500 kendaraan. Kemudian jam 7 ke jam 8 baru mencapai 2.000 kendaraan, sehingga tadi pada saat kami berlakukan itu sudah sesuai dengan ambang batas yang kami pertimbangkan untuk keluar tol Ciawi kendaraan roda 4, yang mana 2.000 kendaraan yang keluar dari exit tol Ciawi itu menjadi pertimbangan kita untuk melaksanakan rekayasa one way. Gitu. Berapa pertimbangannya Pak? 3.000? 2.000 kendaraan yang keluar dari exit tol Ciawi baru kita laksanakan persiapan untuk proses satu arah atau one way itu. Dan untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok, ada rekan kami Hadisti Arifah di sana. Hadisti, bagaimana pergerakan kendaraan yang mengarah ke puncak hingga siang hari ini? Iya, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Untuk situasi lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, tepatnya dari arah Jakarta menuju ke kawasan Puncak Bogor, terpantau ramai lancar. Tidak terjadi ketersendatan yang begitu berarti, namun memang ini situasinya berbeda jika dibandingkan pada pagi tadi yang sempat mengalami kemacetan pada pukul 7 hingga pukul 9 pagi tadi. Dan untuk terkait rekayasa lalu lintas pada siang hari ini baru saja kembali normal di kedua arah, baik itu dari arah Jakarta menuju ke arah puncak maupun sebaliknya dari puncak menuju ke arah Jakarta. Tadi untuk rekayasa lalu lintas one way sempat diterapkan pada pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi karena tadi sempat terjadi volume kendaraan yang tinggi sehingga menyebabkan kemacetan dan juga ketersendatan lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke kawasan puncak. Namun ini sudah berhenti diberlakukan dan memang ada dua rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan secara bergantian. Selain daripada one way juga adalah penerapan ganjil genap, di mana kalau saat ini tengah diberlakukan ganjil genap terhadap kendaraan yang melintas di ruas jalan dari arah Jakarta menuju ke kawasan puncak ini. Nanti juga akan bergantian secara situasional penerapannya apabila nanti jika sudah terjadi kepadatan yang cukup berarti ataupun kemacetan, maka akan kembali diberlakukan sistem rekayasa one way ini. Dan kalau dari jadwal sebetulnya sudah disebutkan dari pihak Satlantas Polres Bogor bahwa penerapan one way ini akan ada dibagi secara
ada 2 begitu pada pagi dan juga pada siang hari ini. Dimana kalau pada pagi pada pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat ini sebetulnya akan diberlakukan one way satu arah dari arah Jakarta menuju ke kawasan Puncak secara situasional. Kemudian juga nanti pada pukul 12.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat akan diberlakukan secara bergantian, yakni dari arah Puncak menuju ke kawasan atau ke arah kota Jakarta. Dan hingga siang hari ini saja tercatat sudah ada sebanyak 18.000 kendaraan roda 4 yang melintas baik dari kedua arah, namun ini didominasi dari arah Jakarta menuju ke kawasan Puncak dengan mayoritas kendaraan pribadi dengan nomor polisi plat B yang menunjukkan ini berasal dari wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Karena memang tampaknya pada momen libur Isra Miraj bertepatan dengan akhir pekan, libur panjang hingga Minggu 18 Januari ini dimanfaatkan oleh warga Jakarta dan juga sekitarnya untuk berlibur ke kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Dan tadi juga disebutkan memang ada 4 titik yang menjadi rawan kemacetan di kawasan Puncak ini. Selain di Simpang Gadok juga disebutkan titik lainnya adalah di Simpang Pasir Muncang, kemudian juga ada di kawasan Pasar Cisarua, lalu juga di Simpang Megamendung dan juga di kawasan Taman Safari keempat ini dinilai atau tercatat memiliki tingkat volume kendaraan yang tinggi karena memang juga menjadi tempat publik yang memang ramai karena selain juga pasar, kemudian juga merupakan tempat wisata. Sehingga tadi dari pihak Polres Bogor menghimbau kepada masyarakat atau pengemudi yang akan melakukan perjalanan pada hari ini ke kawasan Puncak Bogor untuk memperhatikan jadwal keberangkatan agar tidak salah tanggal, maksudnya karena memang berlaku ganjil genap, jadi dipastikan bahwa nomor kendaraan ini sudah sesuai dengan tanggal keberangkatan, kemudian juga senantiasa untuk update informasi terkait jadwal one way dan memanfaatkan sistem one way satu arah ini untuk melakukan perjalanan agar dapat terhindar dari kemacetan. Nah, demikian Indra. Baik, terima kasih rekan Hadisti Arifa bersama juru kamera Rizky Solihudin melaporkan secara langsung dari Simpang Gadok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali Hadisti.